Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, mari kita menjaga perhatian harus beribadah dan bertakwa. Sebagai Allah, sebagai Terima kasih untuk adik Neni yang sudah memimpin kita dalam doa. Jadi sebelum pelajaran kita hari ini, Ibu absen dulu ya. Mariana Neni hadir? Hadir Ibu. Emilia Go? Hadir Ibu. Yunita Siasina? Hadir Ibu. Yandian Sumardi? Hadir Ibu. Oke, baik, jadi semuanya hadir ya. Hadir Ibu. Jadi hari ini pelajaran kita yaitu tentang getaran dan gelombang. Di sini apakah adik-adik pernah dengar apa sih itu getaran dan gelombang? Sudah Ibu. Sudah? Sudah Ibu. Oke, yang sudah bisa jelaskan? Sudah Ibu. Oke, baik adik ini. Getaran merupakan gerakan bolak-balik benda pada selama gerakan. Oke, pas sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk adik ini. Oke, baik. Jadi, getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik keseimbangan. Jadi, suatu benda itu dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh apabila benda tersebut bergerak dari titik awal dan kembali lagi ke titik awal tersebut. Jadi, suatu benda disebut bergetar apabila benda tersebut bergerak bolak-balik di sekitar satu getaran. Coba adik-adik perhatikan gambar di depannya. Jadi satu getaran itu apabila satu benda itu bergerak dari titik A ke B ke C ke B dan kembali lagi ke titik A, itu disebut satu getaran. Sampai di sini paham? Amin Bu. Selanjutnya ada frekuensi dan periode. Jadi periode yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Jadi rumus untuk mencari periode yaitu T besar sama dengan T kecil per N, di mana T besar sendiri yaitu periode dalam satuannya second, dan N adalah banyaknya getaran, dan T adalah waktu dengan satuannya detik. Sampai sini paham semuanya? Oke, kita lanjut. Jadi untuk memperjelas pelajaran kita tentang getaran tadi, kita langsung ke contoh soal ya. Jadi Ibu tulis, adik-adik bisa baca contoh soal ini kan? Bisa Ibu. Nah, banyaknya getaran yang dihasilkan tiap detik adalah 20 getaran. Jadi hitung periodenya. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan rumus untuk mencari periode, yaitu T besar sama dengan T kecil per N, di mana T kecil tadi nilainya berapa? 1. Sementara N banyaknya getaran nilainya berapa? 20 getaran. Oke, baik. Jadi 1/20 sama dengan 0,05 sekon. ya, hasilnya 0,05 sekon. Selanjutnya kita lanjut ke materi gelombang. Jadi gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, selanjutnya jenis-jenis gelombang berdasarkan arah getarnya. Jadi yang pertama yaitu gelombang transversal. Di mana gelombang transversal yaitu gelombang yang arah lambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Jadi adik-adik perhatikan contoh dari gelombang transversal, di mana satu lembah dan satu bukit itu disebut dengan satu gelombang ya. Iya Ibu. Selanjutnya yaitu gelombang longitudinal. Jadi berdasarkan arah getarannya gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah lambatnya berimpit dengan arah getarnya. Selanjutnya jenis-jenis gelombang berdasarkan amplitudenya. Yang pertama yaitu gelombang berjalan. Jadi gelombang berjalan yaitu gelombang yang amplitudenya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang.
gelombang mekanik. Jadi gelombang mekanik itu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium, misalnya gelombang pada air dan juga gelombang bunyi. Selanjutnya gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang dalam perambatannya tanpa memerlukan medium, misalnya gelombang cahaya. Nah, dulu untuk cepat lambat gelombang yaitu P sama dengan lambda per T, di mana P sama dengan cepat lambat gelombang dengan satuannya meter per second, dan lambda sama dengan panjang gelombang dengan satuannya m. Nah, T besar adalah periode dengan satuannya second, dan F sama dengan frekuensi dengan satuannya hertz. Jadi itu rumus untuk mencari cepat lambat suatu gelombang. Nah, selanjutnya contoh soal. Jadi adik-adik bisa baca contoh soal di depan. Nah, sebuah gelombang panjangnya 0,75 meter dan cepat lambatnya 150 meter per sekon. Selanjutnya, tentukan frekuensinya. Jadi tadi diketahui panjang gelombang berapa? 0,75 meter. Oke. Sementara cepat lambatnya 150 meter per sekon. Oke, yang ditanyakan di sini frekuensi. Jadi untuk mencari frekuensinya kita menggunakan rumus P sama dengan F dikali lambda. Di mana P sama dengan F per lambda dan F sama dengan 150 dibagi 0,75. 150 dibagi 0,75 hasilnya berapa? 200. Oke, baik. Jadi sekian materi kita hari ini. Jadi untuk memperdalam pengetahuan adik-adik, untuk ibu bisa mengetahui pengetahuan adik-adik, nah ibu akan membagikan lembar kerja supaya adik-adik kerjakan ya. Jadi ibu bagi ke dalam 2 kelompok ya. Jadi adik-adik silakan kerja. Ya. Sudah semuanya? Sudah, Ibu. Oke, kalau begitu masing-masing untuk salah satu dari tiap kelompok untuk maju ke depan dan presentasikan jawabannya. Baik, kami akan presentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama, pada gambar di bawah ini satu getaran ditunjukkan oleh dengan jawabannya itu, kalau satu getarannya itu A, B, C, D, A.
begini, A, B, C, B, A. Untuk pertanyaan yang kedua, isilah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama itu waktu untuk melakukan satu keterangan disebut dengan jawabannya itu periode. Yang berikut, berdasarkan medium perambatannya, maka cahaya termasuk gelombang adalah elektromagnetik. Simpangan terjauh dari titik simpangan disebut dengan jawabannya itu amplitudo. Gelombang yang terjadi dari rapatan dan renggangan adalah dengan jawabannya itu longitudinal. Pertanyaan ketiga atau nomor yang ketiga, sebuah pegas menghasilkan frekuensi Hertz sehingga 1 dibagi 50 sama dengan 0,02 sekon. Untuk pertanyaan nomor 4 itu, pertanyaan nomor 4, berilah tanda centang pada ciri gelombang transversal yang benar. Jadi beberapa yang banyak di tablet teman-teman, di atas itu untuk jawaban yang benar itu arah lambat dan arah gerak lurus. Ya. Untuk soal nomor 5-nya, mencocokan dengan garis tarikan arah garis ke arah huruf kotak pasangannya. Untuk yang pertama itu banyaknya getaran dalam bentuk detik. Untuk jawabannya itu frekuensi. Yang berikut, waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran, jawabannya itu periode. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama, pada gambar di bawah ini satu getaran ditunjukkan oleh, satu getaran ditunjukkan oleh itu yang pertama dari A kemudian ke 0, dari 0 kemudian ke B, kemudian dari B ke 0 lagi, dan dari 0 ke A lagi. Yang berikutnya, isilah. Yang kedua, waktu untuk melakukan satu getaran, jawabannya itu disebut periode. Kemudian berdasarkan medium perambatannya, maka cahaya disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Kemudian yang ketiga, simpangan terjauh dari titik keseimbangan itu disebut dengan amplitudo. Kemudian yang keempat, gelombang yang terdiri dari rapatan dan renggangan itu disebut dengan gelombang longitudinal. Kemudian yang berikut, jawaban nomor 3 itu kami punya 0,02 sekon. Kemudian yang berikutnya, ciri dari gelombang transversal yang benar itu adalah arah lambat dan arah gerak. Dari sekian materi kita untuk hari ini. Selanjutnya untuk tugasnya nanti Ibu share di grupnya. Ya, ini. Oke. Dari sekian materi kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk bikin kita untuk doa pulang. Teman-teman ibu guru, mohon yang perhatian pantas untuk berdoa dan membaca. Pujian dan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya.